Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat. Salam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fasahil lana umurana ya rabbal alamin. Insyaallah nggak nyampe 40 menit ya. 15 menit udah panjang banget kayaknya. Nanti kita diskusi aja. Apalagi sudah sebenarnya saya berada sebenarnya di sini banyak asatidz, masya Allah. Nyuwun ngapunten nggih para kiai, para sesepuh, para asatidz. Pada Allah dulu ketika Allah yarham Dr. Muinuddinlah masih ada ya, salah satunya kami ini yang diamanahi untuk dijadikan pengurus gitu. Dan itu setelah berapa tahun sudah mungkin sudah ada 4 tahun ini kita coba untuk beranikan diri untuk sharing. Jadi mohon izin kepada Ustadz dan Ustadzah yang jauh lebih senior daripada saya. Insya Allah ini sama sekali bukan karena saya secara pribadi lebih baik daripada panjenengan semuanya. Berbeda dengan Kiai Asatidz, masya Allah, kalau Ustadz Dik itu sudah menyampaikan materi istiqomah, memang beliau alhamdulillah masya Allah sudah istiqomah. Itu dilihat dari rambutnya kayak Pak Ganjar. Saya ikut menyimak dan masya Allah alhamdulillah. Karena kita juga sudah berbicara, mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah karena Ustadz Sani sudah berbicara tentang tazkiyatun nafs, Ustadz Dik juga beliau sudah berbicara tentang istiqomah. Mungkin saya akan lebih banyak berbicara tentang teknis saja. Jadi teknis materi saya ini sebenarnya materi paling berat karena murojaah sampai mungkin ya, apa itu tulisannya, sistem murojaah sampai mungkin. Mudah-mudahan mungkin, amin ya Allah. Kalau antum semuanya datang sini untuk menyimak dan mungkin sedang menunggu metode cepat untuk hafalan mungkin, insya Allah itu adalah sesuatu yang salah. Karena nggak ada yang instan. Karena tadi Ustadz Dik, masya Allah tadi beliau menyampaikan nggak ada yang instan. Yang instan bikin sakit perut. Mie instan, bubur instan gitu ya. Semuanya harus dengan usaha. Kata mutan Nabi ya, rahimahullah taala, laulal masyaqqatu sadannasu kulluhum, kan seperti itu. Beliau menyampaikan dalam syairnya, kalau seandainya bukan karena susah gitu, laulal masyaqqatu sadannasu kulluhum, semua manusia akan menjadi tuan, semua manusia akan menjadi pemimpin, semua manusia akan menjadi mulia. Maka penghafal Quran adalah orang-orang paling mulia. Maka mereka lah orang-orang yang paling bercapek-capek ria terhadap Al-Quran. Nah, capek bukan berarti merasa terbebani. Beda ya. Kalau capek itu kadang kita capek tapi nikmat gitu ya. Tapi kalau membebani, wah itu sesuatu yang berbeda. Dan itu berbeda, apa namanya, berkontradiksi ya, dalam tanda kutip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an bukan supaya kamu menjadi sengsara. Sekarang tanya santri-santri kita kira-kira di pondok, ketika dengan target hafalan terus keseharian hafal Quran atau mungkin bahkan ujian, kalau ujian hafalan datang itu kira-kira masya Allah, alhamdulillah, atau kalau Al-Quran itu menjadi beban, bahkan munafik misalnya ada yang kan katanya ada yang stres gara-gara ngapal Quran, ada yang sampai sering tangannya digores-gores lah atau apalah, barcode segala macam. Mungkin ada sesuatu yang salah gitu ya.
Yang jelas bukan Al-Quran yang salah. Yang jelas bukan Al-Quran yang saya selalu menyampaikan kepada ya murid TPQ saya, kalau seandainya niat dan cara kita menghafal Quran itu benar, maka mungkin 30 juz itu hanya tentang waktu dan kesabaran. Kalau niat dan cara, ini nanti kita akan garis bawahi. Kalau niat sudah disampaikan oleh Ustaz Dikdik dan Ustaz Sanif. Caranya benar, hafal Quran itu hanya tinggal waktu dan kesabaran. Waktunya berapa tahun? Nah, itu nggak tahu. Bagi saya sih hafal Quran 8 tahun, 10 tahun worth it lah gitu. Orang yang hafal Quran 3 tahun sampai mungkin 30 juz itu, wah itu wali Allah lah, Masya Allah. Sesuatu yang mungkin sejak bayi, sejak SD sudah dididik, benar-benar disiapkan untuk itu. Makanya yang ngomong tadi materi saya juga itu sebenarnya Ustaz Ari yang menyampaikan satu materi. Saya nggak menyampaikan materi, saya cuma dulu pernah merintis pondok SMP, targetnya 15 juz, ya udah saya tongkat, jelas ini aja, seperti itu. Nah, sebenarnya apa namanya bukan itu, intinya adalah tadi. Ya. Intinya adalah sekarang kita akan berbicara tentang cara. Bagaimana caranya supaya murojaah itu bisa mungkin. Ini teknis sekali insya Allah. Mungkin kalau saya merenung, kita awali dengan hal-hal yang menjadikan kita salah. Kenapa kok anak-anak kita nggak mungkin? Kenapa kok anak kita hafalannya kok senantiasa, misalnya ujian kok udah dikasih waktu banyak, sudah dikasih tambahan ekstra gitu, tapi kok nggak lancar-lancar, nggak lulus-lulus misalnya. Ini kita kasuistik saja. Mungkin pondok-pondok panjenengan, masya Allah, insya Allah sudah mungkin semuanya. Cuman mudah-mudahan kalau seandainya teman-teman di sini ada yang kasusnya seperti itu, kita bisa sharing. Kalau saya melihatnya yang pertama, ini sekali lagi dengan sedikitnya pemahaman saya, pengalaman saya, kenapa santri kita hafalannya nggak bagus? Jawabannya karena targetnya nggak realistis. Itu yang pertama. Karena targetnya nggak realistis. Jadi sebenarnya bukan anaknya yang nggak bagus, tapi mungkin target kita. Nah ini maka sebenarnya itu juga sudah saya tulis dulu sejak pemakan pas awal-awal, tapi kita memang alhamdulillah pada Allah baru sekarang disampaikan bahwa ya harus ada penempatan. Kita kan sekarang ini menjadi sebuah kritik ya. Kita SD banyak yang SD tahfidzul Quran, SMP banyak yang tahfidzul Quran, SMA juga banyak yang tahfidzul Quran, bahkan TK. Ya. Tapi ketika dari SD-nya tahfidzul Quran, SMP-nya tahfidzul Quran, SMA aja belum bisa ujian 30 juz. Itu kenapa? Karena pondok-pondok kita mempunyai standarnya masing-masing. Seperti itu. Karena pondok kita, nah ini yang mungkin Kemenang juga kan belum buat ya, belum buat untuk apa standarnya, karena mungkin mereka ngurusi hal-hal yang lain. Nah ini kita harus standarkan. Tadi misalnya saya secara pribadi mungkin karena memang saya yang katakanlah praktisi di tahfidzul Quran. Kalau lihat brosur itu saya insya Allah nggak gumun. Gumun ya, agak tiba-tiba wah luar biasa. Karena yang penting itu metodenya. Kita ini nulis brosur, ya, nulis target di brosur itu kita bertanggung jawab. Bukan hanya hafalan yang dicapai, bukan, tapi juga metode bagaimana kita mencapainya. Antum di sini misalnya 30 juz, kira-kira jamnya berapa? Satu hari berapa jam? Musyrik halakohnya kira-kira standby-nya berapa kali? Ya, kan seperti itu. Ini harus menjadi menjadi refleksi buat kita. Dan yang paling banyak kesalahannya ngapun sama sekali saya tidak mencoba untuk mendikte. Kita ini inputnya semuanya masuk, targetnya semuanya harus sama. Itu gimana?
Ya. Maksud saya itu nggak apa-apa, apalagi kita kan di pondok pesantren yang bayar. Saya juga merasakan kok kekurangan duit itu bagaimana gitu. Kita wajar kok apa menerima santri-santri yang bahkan belum bisa bacaan. Mungkin ikro aja, mana ba, mana nun aja masih ketukar gitu ya. Mana kho, mana jim aja mungkin masih ketukar, atau mungkin apa namanya ngai masih seperti itu ya. Itu nggak masalah. Cuman buat targetnya jangan disamakan gitu loh. Mungkin pondok bisa membuat klasifikasi. Oh ini grade A 30 juz, grade B bukan B itu berarti jelek ya, bukan. Tapi ini klasifikasi kemampuan, bukan klasifikasi kemuliaan di hadapan Allah. Ya. Kemuliaan di hadapan Allah hanya Allah yang tahu, malaikat yang nyata. Bisa jadi yang hafalannya 5 juz lebih mulia daripada yang hafalannya 30 juz. Jadi kita kan pilihannya dua, kita targetnya setinggi mungkin tapi inputnya yang kita standarkan, paling kan dapatnya kan berapa santri gitu ya kan, yang lolos berapa persen gitu kan, biasanya seperti itu. Atau ya inputnya masuk nggak apa-apa semuanya, nggak masalah, nggak masalah, insya Allah bagus. Semuanya yang sudah bisa baca Quran, yang belum bisa baca Quran itu punya hak untuk belajar. Cuma pondok kita kan terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita harus apa namanya, mana yang prioritas. Kita mau prioritas yang memang sudah bagus-bagus atau prioritas yang memang dari awal kan, seperti itu. Semuanya harus diopeni ya, kecuali ya apa presiden misalnya harus openi semuanya kalau itu. Nah kita ini pilihannya seperti itu, atau nanti inputnya kita bedakan, nggak harus sama kan, jangan nggak harus sama. Nah makanya yang inputnya tidak diseragamkan, outputnya juga tidak akan bisa diseragamkan. Yang inputnya sama pun, outputnya nggak mesti sama kan, seperti itu. Banyak faktor, orang tua dan segala macam. Nah, terkadang kita ini target kita ini nggak realistis. Ya, target kita ini, maksud saya itu yang pertama ya, sehingga menjadikan kita ini lebih fokus kepada target daripada kualitas santri. Target boleh nggak boleh, sangat boleh, bagus. Cuman jadikan target itu, kalau saya pribadi ya, ancer-ancer lah ya, bukan menjadi sesuatu semuanya harus seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu kita ini berarti bagiannya bukan bagian musyrik ya, ini berarti bagian stakeholder, entah itu yayasan, mudir atau siapapun itu. Kira-kira realistisnya hafalan yang bagus itu seperti apa? Nah saya juga ingin menggarisbawahi, hafalan yang bagus itu apa sih? Apakah yang bisa kita baca dari awal sampai akhir nggak salah sama sekali? Semuanya nggak ada yang apa namanya talqin atau tanbih? Saya merasa semua orang pasti salah dalam apa namanya dalam membaca Quran. Kadang lupa, dalam sebuah riwayat juga Harun al-Rashid ngomong kepada Imam Kisai, la'allahum yarji'in dan yarji'in. Ya Imam, ada bilang qiraat gitu. Ini apakah ini bagian dari qiraat? Bukan, saya salah. Bayangkan. Nah, berarti yang hafalannya bagus itu bukan ada salahnya atau tidak, tapi yang kita baca tanpa kita merasa terbebani ketika kita membacanya. Ya. Kayak surat Al-Fatihah gitu. Kayak surat Al-Fatihah kan pernah nggak kita merasa ayo merojah Al-Fatihah 5 kali? Benar nggak kira-kira? Ayo merojah juz 25. Ayo merojah surat As-Saffat gitu ya. Surat Asy-Syu'ara, waduh ini. Udah keringetan duluan. Ternyata yang memberatkan itu bukan murojaahnya, tapi hafalan santri yang tidak lancar. Kenapa hafalan santri tidak lancar? Karena tidak fokus pada target angka-angka. Nah, ini yang pertama nih, yang membiarkan tadi janjinya cuma 15 menit ya. Yang kedua adalah kesalahan teknis ya. Berarti tadi sudah, kalau sudah apa namanya secara kebijakan sudah dibereskan, yang kedua masuk ke teknis. Sebenarnya balik lagi kepada target. Target itu bagus ya. Saya sama sekali tidak menyatakan bahwa target itu tidak bagus. Apa itu? Belum tilawahnya lancar,
masih salah panjang pendek, gunahnya masih belum ditahan, majaiznya belum konsisten, sudah disuruh hafal. Itu sangat membebani sekali menurut saya, karena orang belajar tilawah itu kayak bayi yang baru merangkak, sedangkan hafal Quran, menghafal ayat-ayat itu kayak lari maraton. Bayi baru rambatan suruh ikut lari maraton, zolim gak? Kalau saya sih, wah, bukan berarti nanti kan kita bisa diskusi ketika di dalam, oh nanti ada satu santri yang yang ketinggalan yang daripada mutung nanti itu kan hal-hal teknis sebenarnya kan, seperti itu ya. Bukan berarti yang belum tilawahnya belum lancar itu nggak boleh hafal, boleh, tapi yang ditalkin terus kan capek ditalkin terus kan gitu ya. Kalau nggak ditalkin gimana? Hafalannya salah, udah ngafalnya susah, hafalannya salah. Hafalan yang salah itu obatnya bukan murojaah. Kalau murojaah makin mungkin salahnya. Iya kan? Obat hafalan yang salah itu dibenahi satu-satu. Ya. Pengalaman saya, misalnya santri datang belum punya hafalan sama sekali, baru mulai ikro, sama santri yang punya hafalan juz 30, mutin salahnya. Wah, itu susahnya luar biasa. Masya Allah, mulai dikasih tahu. Kenapa? Karena sudah masuk alam bawah sadar dia. Jadi tilawah yang belum lancar jangan buru-buru lah. Saya pribadi punya gambaran. Jangan sekali lagi karena memang ini mungkin tidak ilmiah, karena ini lebih kepada pengalaman. Bisa jadi sama dengan panjenengan, bisa jadi tidak. Karena insya Allah bukan karena kesombongan. Tapi kalau misalnya SD itu mungkin kelas 1 sampai kelas 3 kita fokus aja di tilawah bagus. Kalau tahsin standar sanad sih itu level yang lain, tapi minimal yang tajwid, guna, ya, majaiz itu mana kita kan bingung. Kita itu baca itu pakai thayyibatun nasr atau syatibiyah kan nggak tahu gitu loh. Kita campur aduk semuanya kan seperti itu. Atau mungkin qiraat yang lain masuk juga kan gitu ya. Iya betul, masya Allah. Nah jadi ilmiahnya kan seperti itu gitu loh. Ilmiahnya kan harus berarti majaiznya harus konsisten. Berarti itu dimulai dari sejak sebelum menghafal. Idealnya seperti itu. Bayangan saya, mungkin kalau jenama bisa lebih cepat lagi, kelas 3 sudah tilawahnya sudah bagus walaupun belum punya hafalan. Mustahil belum punya hafalan, kalau sering dengerin kok pasti hafal walaupun mungkin setengah juz atau berapa juz. Setelah itu kelas 1, kelas 2, kelas 4, 5, 6 SD itu mungkin punya hafalan 3 juz, tapi 3 juz sudah katakanlah mutin, benar, bisa sekali duduk. Masuk SMP itu tinggal mengulangi proses yang ada di SD. Atau mungkin SMP-nya belum selesai, SMP dapat 15 juz, kata lumayan 18 juz. Tapi sekali lagi ya, saran saya sih bisa diujikan dalam satu majelis. Ya. Nanti kan SMA kelas 1, kelas 2 sudah selesai. Atau malah mungkin selesai di SMP, SMA kita bisa masuk sanad, ya kan? Bisa masuk qiraat, bisa masuk bahasa Arab. Itu ideal sekali. Gitu. Nah cuman kadang mengaku sekali lagi kita sering di masyarakat di wakinya kita itu SD sudah sudah sekian juz, masuk SMP ngulangi lagi, masuk SMA kita ngulangi lagi. Kenapa? Standarnya berbeda, bisa jadi hafalannya salah. Jadi kenapa hafalannya salah? Karena tidak target, tilawah belum lancar, suruh terus. Ini bagi saya sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Orang yang tilawahnya bagus saja ketika mulai hafal, kadang balik lagi nggak lancar. Nah, tilawah itu apa sih? Tilawah itu adalah baca ayat Al-Quran. Kan di situ kan di yang kemarin saya tulis itu ada semuanya saya tulis di situ. Itu adalah membaca juz yang belum dihafal dengan suara yang keras, gitu ya. Jadi kalau juz yang sudah dihafal ya gampang kan, mungkin sambil tengok-tengok aja bisa dia. Tapi juz yang belum dihafal itu kadang terbata-bata kita, gitu ya, terbata-bata. Nah suaranya harus keras, karena suaranya nggak keras itu nanti nggak bagus-bagus tilawahnya. Tuh, selanjutnya poin berikutnya adalah yang ketiga, kenapa hafalan santri-santri kita tidak lancar?
karena target murojaahnya stagnan. Sebagaimana tadi kalau Ustaz Dik beliau menyampaikan 30 juz tapi murojaahnya setengah juz. Apa cukup? Apalagi nggak cuma setengah juz, seperempat. Coba saya mau tanya, ini jujur-jujuran, yang santrinya hafalannya 30 juz atau mungkin baru hatam atau bagaimana, ya, target murojaah seperempat juz. Kira-kira banyak store nyampe-nya atau nggak nyampe seperempat itu? Nggak nyampe kan? Walaupun seperempat, dia keburu libur. Apalagi seperti itu, betul sekali. Makanya saya selalu nasihatkan kepada apa namanya, santri-santri TPP saya, masya Allah. Pokoknya hafalan itu hanya ada dua, nggak ada yang ketiganya. Apa itu? Lancar, nggak lancar. Agak lancar, masuk nggak lancar. Dikit lagi lancar, masuk nggak lancar. Cuma itu doang pilihannya, mau lancar atau nggak lancar. Jadi jangan mabrur di kredit, hadit lagi lancar, ditinggal tuh 2 hari 3 hari 1 pekan hilang. Tiba-tiba disuruh ujian kan gitu. Wow, jangankan dikasih waktu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, mungkin 1 tahun aja belum bisa ulangi lagi. Nah ini tahapannya. Artinya apa? Murojaah itu harus sesuai dengan jumlah hafalan anak. Artinya apa? Semakin banyak hafalannya, semakin banyak murojaahnya. Semakin banyak hafalannya, semakin banyak murojaahnya. Bahkan kalau saya sekali lagi ini cuma saya bisa sharing, mungkin di pondok kita selain ada ujian juz'iyah, kenaikan juz, ada juga apa namanya per 3 juz kali duduk, 5 juz kali duduk, 10 juz kali duduk, kan gitu. Dan saya yakin prosesnya lama sekali. Kadang 3 tahun nggak cukup. Serius, itu kadang 3 tahun karena dan kadang kan kita juga ingin ngabunkan. Padahal nanti kalau wisuda nggak selesai gimana ya? Nah, wisuda ini kan cuma 1 hari. Sedangkan hafalan anak-anak kita itu sampai mati. Jangan sampai kita mengorbankan ya hanya untuk 1 hari sehingga mohon maaf mereka akan menjadi orang-orang yang berdosa hanya gara-gara tidak meroja hafalan mereka. Kenapa tidak meroja kata Allah? Ya, hafalan saya nggak lancar. Kenapa nggak lancar? Kejar target. Misal, ini contohnya seperti itu ya. Nah maka sekali lagi hafalan Quran kita buat lembaga, kita buat pondok, sekolah atau sekolah itu bukan untuk banyak-banyakan target. Ya, bukan banyak-banyakan target, tapi bagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam hati anak-anak kita. Makanya kalau di SD saya juga pernah ngajar SD. Ya. Mereka keluar SD dalam keadaan punya hafalan 3 juz atau 5 juz lah. Saya pernah baca itu di peraturan Kemenak itu apa namanya imam kabupaten itu ya 3 juz aja. Jadi 3 juz mukti itu udah bisa jadi imam kabupaten. Iya betul. Artinya kan maksudnya kan itu sesuatu yang bagus sebenarnya kalau bacaannya kayak Musyari Roshid kan. Kalau bacaannya cepat semuanya ditabrak mana itu apalagi banyak yang salah gitu ya. Wah ini. Nah maka murojaah itu harus banyak. Kalau rekomendasi saya, walaupun mungkin sekali lagi ya tidak mesti saya bisa melaksanakannya, tidak mesti. Kalau idealnya itu setiap pekan hafalan santri itu terputar. Ya. Kalau hafalannya justru ketika hafalannya masih sedikit diperbanyak aja murojaahnya. Hafalannya baru 3 juz, udah baca aja sehari 1 juz terus. Tapi yang bener ya, yang bagus. Sehingga ketika dia nambah, lanjut juz yang keempat misalnya, ini yang juz-juz kemarin itu sudah tadi mutkin, dobit. Apa tadi? Apa definisinya? Membaca tanpa merasa terbebani. Membaca tanpa merasa terbebani. Kalau nanti misalnya, makanya tadi kalau 5 juz berhenti dulu aja nggak apa-apa. Biasanya kalau sistem kayak gini nanti ziyadahnya berbeda-beda biasanya. Tapi memang nggak apa-apa, mereka startnya aja berbeda. Orang tuanya juga kadang mereka kan berbeda kan. Jujur lah orang tua wali kita kan ada lah, termasuk yang tepat apa tanggal SPP yang berapa persen. Berapa yang mungkin lanjut sampai 1 tahun gitu ya. Apa namanya disamakan. Orang tua itu kan pengaruh sekali gitu. Masa disamakan? Santri yang memang orang tuanya masya Allah khidmatnya sama asatid
murid sama ustazah, bahkan bukan hanya sekedar bayar SPP, mau ikut ada orang tua asuh ikut, nggak akan sama. Kita itu kondisinya nggak sama. Jadi tadi berdasarkan kita tadi sesuai dengan prosesnya. Nah, maka rekomendasinya adalah insya Allah karena waktu memang sangat terbatas, yaitu tadi mungkin kita ini mulai, jadi jangan sampai ini termasuk cita-cita satu ini. Adanya formatin itu adalah kita menjadi forum diskusi, forum bersilaturahim, ya koordinasi. Mungkin kita tidak perlu lagi istilahnya itu egois, banyak siapa, pondok siapa yang hafalannya paling banyak, SD mana yang enggak boleh kok, hafalan banyak itu boleh, sama sekali, bahkan bagus sekali. Lulus SD 30 juz itu bagus, sangat bagus sekali. Cuma tadi metodenya seperti apa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, intinya kan di situ. Kalau misalnya kita ngomong yang kebanyakannya aja lah, mungkin kan anak-anak yang SD 30 juz itu kan mungkin ya kita bisa dilihat orang tuanya siapa kan gitu ya, orang tuanya siapa seperti apa. Kalau kita melihat kebanyakan ya mungkin bisa mulai tadi SD itu kita fokus pada tilawah, tahsin, bagus, perbanyak satu. Dia tadi juga sudah menyampaikan kaitannya dengan tilawah yang ideal itu seperti apa. Terus kalau lancar tilawahnya itu lancar, insya Allah ngapalnya itu gak harus dihafal, dibaca aja berulang-ulang. Nah terus, oh iya tadi masih murojaah yang ngapunten. Kalau hafalannya 3 juz, murojaah sehari setengah juz. Ini rekomendasi saja. Kalau jangan mau lebih ketat, sekarang saya sehari 1 juz aja. Kalau hafalannya itu 6 juz, sehari murojaah 1 juz. Kalau hafalannya 12 juz, sehari murojaah 2 juz. Kalau hafalannya 18 juz, sehari murojaah 3 juz. Karena kan yang aku kan cuma 6 hari. Atau jangan-jangan di sekolah kita nggak ada liburnya. Ada ya liburnya. Kalau hafalan anak kita 24 juz, ya berarti idealnya murojaah sehari 4 juz. Biasanya kalau di kami, kalau misalnya 24 itu udah terlalu berat nih. Gak apa-apa, nanti hitungannya bukan per pekan, tapi per 10 hari. Bagaimana per 10 hari, hafalan anak-anak itu selalu terputar. Berarti minimal, kalau hafalannya sudah 30 juz, minimal itu murojaah sehari 3 juz. Minimal. Kalau pengen idealnya, 1 pekan selesai, bacanya sehari 5 juz. Kata para ulama kan mantora khomsan layar saat seperti itu. Memang ada banyak sekali metode-metode kayak family shouting dan lain-lain. Itu kan intinya sebenarnya nggak ada metode yang instan. Nah, maka murojaahnya harus banyak. Nah tadi, jadi rekomendasinya Al-Fakir menyampaikan bahwa yang tadi mungkin di SD kita mulai bisa fokus kepada tilawah anak-anak yang bagus. Yang kedua, berikutnya tadi. Target sedikit tapi matang lebih baik. Target sedikit tapi matang lebih baik daripada target banyak tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nyong ngapunten, santri-santri kita apalagi yang SMA, lulus SMA setelah wisuda mau kemana mereka? Kan nggak semuanya masuk ke Universitas Islam. Mereka ada yang masuk ke kampus-kampus. Kira-kira pertanyaannya, mana yang lebih kondusif dan lebih mudah, murojaah di pondok atau murojaah di kampus? Di pondok. Artinya kalau di pondok aja dia kesusahan, masa mau kita ceburin di kampus yang masya Allah, apalagi pegang HP kan gitu. Jangankan di kampus pegang HP, di pondok pegang HP pun ya anak-anak kita astagfirullahaladzim. Betul. Artinya tantangan anak-anak kita ini luar biasa dahsyat. Kalau hafalannya nggak lancar, siapa yang akan ditanya? Tuh, ya. Nah, itu yang kedua. Jadi hafalan nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang penting dibawa sampai mati kan bahasanya seperti itu. Ini sekali lagi bukan mengurangi semangat ya para ustazah sekalian. Nggak apa-apa. Kalau 30 juz ya berarti waktunya harus semakin banyak, gitu kan? Ustaznya harus semakin banyak, duitnya juga harus semakin banyak, kan gitu. Karena kan gaji ustaz ya kan harus semakin banyak kan, gaji guru dan lain-lain. Tapi kita mampu nggak kan seperti itu? Kalau memang kita belum ideal, ya kita melihat yang tengah-tengah. Ya. Terus selanjutnya adalah yang terakhir adalah murojaah harus banyak, tambah banyak. Ya. Murojaahnya harus banyak. Kayak murojaah banyak itu kan kayak anak bayi. Bayi itu
kalau masih baru 6 bulan ya, mulai empasi gitu ya, itu kan makannya dikit-dikit. Tapi ketika sudah 2 tahun, ketika sudah 5 tahun, cukup nggak bubur sun kira-kira membuat mereka kenyang? Kan enggak. Berarti mereka sudah mulai makan nasi mungkin ya, mungkin minum apa lagi ya, dan lain-lain. Berarti semakin dewasa, kita itu butuh makan semakin banyak. Semakin hafalannya banyak, semakin butuh murojaah banyak. Nah, kalau saya juga ada beberapa santri di rumah kami ya, itu kalau kami biasanya pagi sama duha itu digunakan untuk murojaah. Justru hafalan barunya malam. Kenapa? Karena hafal baru itu syaratnya target murojaahnya harus selesai. Kalau target murojaahnya belum selesai, ya udah nggak hafal baru. Oh, nanti nggak nambah-nambah dong Ustaz. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Nah, kenapa anak-anak itu terbiasa menghilangkan hafalan mereka? Karena kita yang membiasakannya. Udah selesai, oh lanjut lagi. Udah selesai, oh lanjut lagi. Kita membiasakan untuk mereka lupa. Tapi kalau mereka merasakan mendapatkan hafalan itu dengan susah payah, kan susah ya. Mungkin itu kan susah. Baca lagi pagi, juziah, sore itu udah macet-macet, malam kita coba baca lagi besok. Didapatkan dengan sungguh dan susah payah, saya yakin dia akan merasakan sayang sekali terhadap hafalannya daripada setoran juziah tinggal, setoran juziah tinggal, setoran juziah tinggal. Kita secara tidak langsung mengajari mereka untuk menjadikan mereka lupa hafalan mereka. Saya kira beli apalah HP, iPhone atau motor gitu, nabung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dapat beli kan, oh dilus-lus gitu. Kalau bisa malah diajak tidur bareng kan gitu. Anak-anak juga seperti itu. Kalau mereka mendapatkan kemungkinan itu susah payah, gak usah disuruh mereka. Aduh Ustaz, hafalan saya belum lancar, saya tak murojaah dulu kan gitu. Kenapa mereka susah disuruh murojaah? Karena hafalannya gak lancar. Kenapa mereka hafalannya gak lancar? Karena kita tidak membantu mereka supaya hafalannya lancar. Barakallahu saudara-saudara sekalian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.